Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cici dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aurora Adelia. Terdapat juga Ola Maksa, Widya, Karin, dan juga Vania. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain manajemen kinerja pada e-commerce Pautopia milik kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan rancangan terkait dengan desain manajemen kinerja pada e-commerce Pautopia. Yang pertama, terdapat mekanisme pelatihan untuk e-commerce kebutuhan hewan yang mencakup serangkaian langkah-langkah yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu atau tim yang terlibat dalam operasi e-commerce tersebut. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan pelatihan yang dimana ini terdapat evaluasi terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh individu atau tim untuk sukses dalam menjalankan e-commerce kebutuhan hewan. Nah, ini dapat mencakup pemahaman tentang produk hewan, pemahaman pasar, keterampilan pemasaran, manajemen inventaris, dan sebagainya. Yang kedua, ada penyusunan materi pelatihan, yang dimana setelah kebutuhan pelatihan teridentifikasi, materi pelatihan harus disusun. Nah, ini bisa berupa modul online, video tutorial, panduan langkah demi langkah, atau bahkan pelatihan langsung oleh ahli. Yang ketiga, ada pelatihan produk dan pasar, yang dimana ini difokuskan pada pengetahuan tentang produk hewan, termasuk jenis, kualitas, dan kebutuhan kesehatan mereka. Yang keempat, ada pelatihan teknis e-commerce, yang dimana ini memberikan pelatihan tentang platform e-commerce yang digunakan seperti cara mengelola inventaris, mengelola pesanan, mengoptimalkan tampilan produk, dan memahami analitik penjualan. Yang kelima, ada keterampilan pemasaran online, yang dimana ini mempelajari keterampilan pemasaran online termasuk penggunaan media sosial, SEO atau Search Engine Optimization, yang dimana ini terdapat pembuatan konten yang menarik dan strategi iklan online untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Yang keenam, terdapat pelatihan layanan pelanggan, yang dimana ini mencakup keterampilan dalam memberikan layanan pelanggan yang baik. Sangat penting itu dalam e-commerce, yang termasuk komunikasi efektif, penyelesaian masalah, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang ketujuh, terdapat evaluasi dan umpan balik, yang dimana setelah pelatihan dilakukan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan tersebut, yang dimana kita nanti akan mendapatkan umpan balik dari peserta pelatihan dan digunakan informasinya untuk meningkatkan program pelatihan di masa mendatang. Yang kedelapan, ada pembaruan reguler, yang dimana di dunia e-commerce ini terus berubah dengan cepat. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian reguler terhadap program pelatihan untuk tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam industri. Selanjutnya adalah pelatihan teknis. Pelatihan teknis merupakan penyediaan keterampilan khusus yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengelolaan produk berkualitas tinggi. Dalam proses ini juga dapat dikatakan sebuah proses yang sangat penting untuk mengembangkan keterampilan karyawan yang relevan dengan tugas ataupun tanggung jawab mereka. Dan beberapa poin penting terkait pelatihan teknis yang sudah Pautopia terapkan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pelatihan, yang kedua ada penyusunan kurikulum, yang ketiga ada instruktur atau mentor, yang keempat terdapat pengukuran evaluasi, dan yang terakhir terdapat pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya adalah pelatihan pelayanan pelanggan. Proses ini merupakan proses yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam berinteraksi dengan pelanggan secara efektif, ramah, dan profesional. Dan beberapa hal yang sudah diterapkan dalam bisnis Pautopia dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan yang akan diberikan kepada para pelanggan, di antara lain pertama terdapat
keterampilan komunikasi, yang kedua adanya penyelesaian masalah, yang ketiga empati, yang keempat penanganan konflik, dan yang terakhir penggunaan teknologi. Baik, selanjutnya pengembangan kepemimpinan dalam konteks e-commerce. Nah, pada pengembangan kepemimpinan ini ada beberapa langkah atau ada beberapa metode yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama itu ada visi dan strategi kepemimpinan, yang dimana kita itu menentukan visi jangka panjang dan strategi yang jelas untuk bisnis kita, yang nantinya kepemimpinan yang efektif memerlukan pemahaman yang kuat tentang tujuan jangka panjang dan arah bisnis. Yang kedua ada keterampilan komunikasi, yang dimana kepemimpinan yang baik itu melibatkan keterampilan komunikasi yang kuat, yang dimana kita harus memastikan kita dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan tim, pelanggan, serta mitra bisnis. Yang ketiga ada kemampuan manajemen, yang dimana pemimpin yang efektif harus mampu mengelola sumber daya secara efisien, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja. Yang keempat ada inovasi dan adaptasi, yang dimana industri e-commerce ini harus memiliki pemimpin yang sukses dan perlu terus mendorong inovasi dalam produk, layanan, dan proses bisnis. Yang kelima ada pengembangan tim, yang dimana pemimpin yang efektif itu membangun tim yang kuat dan berkomitmen dan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan kepada anggota tim untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Yang keenam itu ada orientasi pelanggan, yang dimana ini fokus pada kepuasan pelanggan yang merupakan kunci kesuksesan dalam bisnis e-commerce. Yang ketujuh itu ada pemantauan dan evaluasi, yang dimana kita melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja bisnis kita dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan hasil. Yang kedelapan itu ada kepemimpinan berbasis nilai, di mana membangun budaya perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang kuat dan menginspirasi, yang dimana nantinya pemimpin akan menginspirasi dan memimpin dengan contoh dan memastikan bahwa nilai-nilai ini tercermin dalam setiap aspek bisnis. Yang kesembilan ada kesadaran teknologi, yang dimana dalam e-commerce itu pemimpin perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi dan tren terkini industri, sehingga pemimpin ini harus tetap up to date dengan perkembangan terbaru dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang ke-10 ada komitmen pada kualitas, yang dimana pemimpin terus berkomitmen pada kualitas produk dan layanan, serta pemimpin yang efektif itu juga akan memprioritaskan keunggulan dalam semua aspek bisnis mereka. Demikian. Terima kasih. Workshop kebijakan keberlanjutan, melatih karyawan tentang praktik keberlanjutan dan implementasinya dalam kegiatan sehari-harinya. Kompensasi. Kompensasi ialah suatu sistem yang dikembangkan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Struktur kompensasi ini meliputi apa saja? 4 bagian, yaitu gaji, upah, bonus, dan intensif. Gaji dan upah ini ialah menetapkan struktur gaji yang kompetitif di industri hewan peliharaan dan diatur berdasarkan tingkat keahlian dan pengalaman karyawan. Bonus dan intensif ialah memberikan intensif berdasarkan pencapaian individu dan tim berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat tambahan untuk karyawan. Yang pertama, ada program pengembangan karyawan, di mana menyediakan pelatihan dan kursus untuk pengembangan keterampilan karyawan, baik itu terkait dengan industri e-commerce maupun dalam bidang-bidang yang seperti pemasaran digital, manajemen produk, atau layanan pelanggan. Yang kedua, ada kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Menyediakan program kesehatan dan kesejahteraan yang komprehensif, termasuk akses ke fasilitas kebugaran, konseling, kesehatan mental, atau subsidi untuk asuransi kesehatan. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas kerja, mengadopsi kebijakan serta fleksibel seperti bekerja dari rumah atau jadwal kerja yang dapat disesuaikan untuk membantu karyawan mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Yang terakhir ada kebijakan cuti dan libur, di mana menyediakan kebijakan cuti yang fleksibel dan libur yang adil untuk memungkinkan karyawan untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga dan juga hewan peliharaan mereka.
Ada pula pemberian program penghargaan untuk karyawan kami. Yang pertama ada program kinerja dan penghargaan, yaitu mengabdosi program penghargaan berbasis kinerja yang memberikan pengakuan dan hadiah kepada karyawan yang mencapai target kerja atau menunjukkan pencapaian luar biasa dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, program karyawan unggulan bulanan atau tahunan, di mana mengadakan acara penghargaan atau bulanan atau tahunan di mana karyawan yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan perusahaan diakui dan diberikan hadiah khusus seperti bonus atau liburan. Lalu, program karyawan berprestasi memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras mereka dalam merawat hewan peliharaan, baik melalui program pengasuhan hewan peliharaan, perusahaan, atau partisipasi dalam kegiatan sukarela terkait hewan. Yang terakhir, program kepemimpinan internal, di mana membangun program pengembangan kepemimpinan internal yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka dan mempersiapkan mereka untuk peran manajemen yang lebih tinggi di masa depan. Integrasi dari manajemen kinerja, mekanisme pelatihan, dan kompensasi memerlukan sistem yang terkoordinasi dengan baik. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem manajemen sumber daya manusia sangat membantu dalam penilaian dan manajemen kinerja real time. Implementasi rancangan ini akan diawasi oleh Komite Tata Kelola Perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola baik dan pencapaian tujuan strategi. Dengan rancangan ini, perusahaan bertujuan untuk tidak hanya mencapai target strategisnya, tapi juga untuk membangun budaya perusahaan yang berfokus pada pengembangan karyawan dan keberlanjutan. Baik, itu tadi merupakan hasil pemaparan dan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 Pautopia mengenai manajemen kinerja pada kelompok Pautopia. Sekian presentasi saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.